Dan hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah calon menteri dan wakil menteri. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka di Kertanegara, Jakarta. Selamat pagi Naya, siapa saja nama-nama yang akan dipanggil sebagai calon menteri dan wakil menteri dan bagaimana suasana di kawasan Kertanegara? Jam berapa akan dimulai hingga jam berapa agenda ini akan berlangsung? Ya, selamat pagi Maggie dan juga pemirsa. Kali ini saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat situasi terkini di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Bisa dilihat ini situasinya memang sudah ramai oleh awak media sejak pagi tadi. Dan jika kalau kita pantau dari kediaman Prabowo ini memang belum ada calon menteri atau wakil menteri yang hadir karena memang dijadwalkan nanti akan ada pemanggilan dua tokoh kembali, yaitu calon menteri. Jika kita merujuk dari keterangan dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko, ada dua tokoh yang akan hadir pada pukul 2 siang nanti. Namun siapa namanya dua tokoh tersebut juga Sufmi Dasko enggan untuk menyebutkan. Dan selain dua tokoh yang nanti akan hadir, ada juga calon wakil menteri dan juga kepala lembaga yang akan dipanggil oleh Prabowo Subianto untuk bertemu seperti yang dilakukan pada agenda sebelumnya pada hari Senin kemarin. Dan tentunya jika kita menebak-nebak dua tokoh yang hadir pada hari ini, jika kemarin sudah ada 49 menteri yang hadir, tentunya yang menarik jika kita melihat dinamika politik di Indonesia ini memang ada kejutan di mana partai PDIP ini memang disinyalir juga akan bergabung di kabinet Prabowo Subianto, di mana memang ada 3 nama setidaknya yang beredar, yaitu Oli Dodo Kambe, kemudian ada Abdul Azwar Anas yang saat ini juga masih menjabat sebagai Menpan RB, dan juga ada nama Budi Gunawan. Apakah dari ketiga kader partai PDIP itu adalah dua tokoh yang dimaksud yang akan hadir pada hari ini? Dan jika kita melihat pada kemarin 49 menteri telah dipanggil oleh Prabowo Subianto, dan tentunya Maggie ini menarik karena dari 49 menteri jika kita lihat ada tokoh-tokoh perempuan mulai dari politisi hingga pengusaha. Kita sebut saja ada nama Sri Mulyani yang kembali hadir diundang dan memang diminta oleh Prabowo Subianto ini untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kemudian juga ada tokoh Veronica Tan, ini juga mencuri perhatian awak media karena tentunya tidak disangka nama ini dan juga Veronica ini hadir pada malam kemarin, di mana berdasarkan keterangan dari Veronica Tan ini menyebutkan bahwa Prabowo meminta dirinya untuk bisa mengurusi persoalan ibu dan juga anak. Kemudian ada nama Ripka Haluk, yaitu sebagai PJ Gubernur Papua, dan juga ada nama Mutia Hafid yang diprediksi ini akan menduduki kursi sebagai Menkominfo. Selain itu juga yang menarik adalah ada 4 ketum parpol yang dipanggil yang memang mayoritas ini kemungkinan besar akan menjadi menteri pada kabinet Prabowo. Yang pertama adalah ada ketum dari PKB, yaitu Mohaimin Iskandar atau Caimin. Ini menarik karena jika kita lihat dalam kontestasi Pilpres sebelumnya ini merupakan rival dari Prabowo Subianto. Kemudian ada ketum dari Demokrat AHY yang saat ini juga menduduki jabatan sebagai Menteri ATR BPN. Setelah itu ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang saat ini sebagai menduduki posisi sebagai Mendak dan diprediksi akan menduduki jabatan sebagai Menkominfo. Selain itu juga ada menteri-menteri dari Kabinet Joko Widodo, sebut saja ada Pratikno dari Sekretaris Negara, kemudian juga ada Tito Karnavian, dan yang menarik juga ada menteri di era SBY, yaitu ada Yusril Izzah Mahendra yang diprediksi akan menduduki jabatan sebagai Menkumham. Selain itu juga ada tokoh-tokoh agama seperti kita lihat kemarin ada nama Nasaruddin Umar yang ini diprediksi akan menduduki jabatan sebagai Menteri Agama. Namun jika kita lihat Nasaruddin Umar ini juga pernah menjadi Wamenak pada tahun 2010 hingga 2014. Kemudian juga ada Sekretaris Umum dari Muhammadiyah, ada Abdul Muhti. Ini juga beliau mengatakan
ditugasi Prabowo ini untuk mengurusi bidang pendidikan dasar. Dan tentunya nanti setelah agenda ini selesai, artinya memang penyeleksian para menteri ini sudah dilakukan sejak lama, diawali dengan profiling, kemudian para kandidat ini juga bertemu dengan para ahli untuk dilakukan penyeleksian. Dan hari ini dan juga kemarin yang dilakukan adalah tahap finalisasi, dan selanjutnya akan dilakukan pembekalan di Hambelang. Rencananya para kandidat menteri ini yang nantinya akan bergabung dan juga membantu Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan audisi menteri dan wakil menteri pada hari ini. Terima kasih Nova Naya Antaka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.